Hello everyone, sebelum memulai video ini gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan by the way, karena sekarang vibesnya masih lebaran, gue sengaja pakai baju ala-ala lebaran kayak gini di video ini. Sesuai dengan judulnya, video kali ini gue akan membuat rumah untuk langit di suatu pulau di games The Sims 4. Jadi dulu tuh gue sering banget bikin rumah di The Sims kayak ala-ala gitu, tapi nggak pernah direkam. Nah baru kali ini gue nyoba, gue pengen ngerekam selama gue bangun rumah itu. Dan karena ini rumahnya untuk langit, gue nanya dulu dong ke langit, lo mau rumah yang kayak gimana, kriterianya tuh kayak gimana. Ya udah akhirnya gue minta langit untuk nyebutin kriteria rumah yang dia pengen. Nah ini dia kriteria yang dia inginkan. Halo teman-teman, jadi di sini gue sebagai kliennya Uvi diminta Uvi untuk nyebutin kriteria gambaran kasar untuk bangunan yang gue pengenin. Di sini gue akan nyebutin gambaran kasarnya dalam bentuk poin-poin. Jadi nih, ini poinnya nih. Jadi poin-poinnya adalah: pertama, minimalis dan spacious layout dan desain dari setiap ruangan. Kedua, materialnya warna grey atau white dan material kayu. Terus tiga, nggak banyak sekat karena biar berasa spacious. Terus empat, karena dia tapaknya yang dikasih ke gue itu ocean view, jadi gue pengen dari master bedroom, master bedroom kelihatan ocean view-nya. Jadi bangun tidur gitu bisa ngelihat laut, jadi tenang. Nah terus master bedroom ada di lantai 2, terus balkon di master bedroom biar sabi. Ada poolnya terjangkau dari ruang keluarga, jadi kalau misalkan nanti makan di bawah gitu atau lagi santai ada poolnya juga. Terus ada ocean view-nya juga, jadi enak. Terus of course ada studio musik buat musik ria. Banyak kaca besar-besar, what I mean is jadi banyak kacanya tuh lebar-lebar gitu. Terus ada dapur bersih dan dapur kotor. Terus ada ruang kreatif untuk syuting atau bikin konten. Jadi ya ruang kerja lah istilahnya itu. Kan gue kan berkutatnya dengan hal-hal yang harus berhubungan dengan kreatif gitu, kayak arsitektur dan musik dan graphic design dan video dan lain-lain gitu. Pokoknya ya gitulah. Kalau misalkan ada creative room kan ya lebih enak gitu. Ada 2 kamar tamu because who knows, mungkin ada kawan gue pengen main terus pengen tidur di situ. Ya mungkin itu aja poin-poinnya. Semoga Uvi bisa have fun ngembangin bangunan dari poin-poin tersebut. Dan ya mungkin itu aja. Langsung aja gue balikin ke Uvi. Dadah. Oke, jadi hal pertama yang akan gue lakukan adalah ngancurin rumah yang Andri tapak ini. Gue bersihin dulu, lalu gue analisa singkat. Ini benar-benar singkat aja ya, nggak kayak kalau gue kuliah. Itu yang harus dianalisa sebenarnya banyak banget. Nah, dari analisa ini, gue menemukan base view-nya nih. Itu ada di bagian atas dan samping. Nih, yang atas view-nya tuh laut dan gunung gitu. Sabi banget gak sih view-nya? Terus yang kanan juga sama. Nah, kalau yang belakangnya tuh kayak hutan-hutan gitu loh. Nah, dari situ gue udah mulai kepikiran tuh zoning-zoning dan bentuknya bakal kayak gimana. Dan by the way, gue juga udah bikin sih coret-coretannya. Selanjutnya, gue akan masukin orang dulu ke tapaknya. Karena gue lebih suka bangun rumah kalau ada orangnya gitu loh. Jadi, anggaplah ceritanya ini orang yang ngurusin proyek rumahnya langit. Karena setelah gue perhatiin stylenya kayak anak indie, maka gue akan kasih nama dia Fandi, anak indie. Dia adalah pecinta puisi, pecinta musik, pecinta seni tingkat tinggi dan juga senja, dan dia juga baik. Ya udah langsung aja kita masukin si Fandi ini ke tapak untuk ngurusin pembangunan rumahnya langit. Oh iya, maaf banget gue nggak ngerekam dari awal, tiba-tiba udah jadi gini aja. Karena gue masih belajar ngerekam screen di game, jadi gue kayak salah-salah terus gitu loh. Nah ternyata yang awal tadi tuh nggak ngerekam, sorry banget. Ya udah kita lanjut dulu aja lah ya. Nah ini gue udah sampai di lantai 2, gue lagi mikirin bentuk overstack biar yang di lantai 1 gak langsung kena sinar matahari dan hujan. Terus yang ada balkonnya itu kamarnya langit nih, dia kamarnya ini ngadep view samping. Ini gue masih galau-galau ngubah gitu ya, namanya juga ngedesain masih gitu deh. Save dulu guys. Di lantai 2 ini selain ada kamar, gue taruh studio dan ruang kerjanya langit di lantai 2 juga. Jadi kalau mau istirahat ke kamar habis gawe, bisa langsung istirahat ke kamar nih si langit. Karena langit minta jendela yang banyak dan besar-besar, nih niat gue kasih jendela yang banyak. Tuh, ya kan? Tapi naruh kaca banyak ini karena pertimbangan view juga ya guys, jadi nggak asal. Kita mulai masuk ke interiornya. Pertama gue taruh tangganya dulu di ruang tengah, kemudian gue kasih pintu di kamar tamunya. Ya jadi 2 ruang kotak itu adalah kamar tamunya, karena langit minta ada 2 kamar tamu. Kalau lagi nggak ada tamu bisa di Airbnb banget. Gue galau dong, gue malah balik lagi ke eksteriornya buat ngasih material lantai. Terus gue juga nambahin akses ke bawah biar bisa main ke tepi pantai, sama di situ juga kayak ada dock gitu kan. Jadi gue tambahin tangga. Oh iya, karena langit mintanya kayak perpaduan antara abu, putih, kayu. Jadi gue bikin eksteriornya ya kurang lebih gini deh. Di bagian pintu masuknya gue ceritanya mau tambahin tanaman gitu biar nggak polos, sama kasih akses utama ke rumahnya juga jangan lupa. Kasih kolom buat nopang, nah terus jadinya gitu deh. Terus gue ngide pengen nambah sesuatu kan di bawah jendela ini, lah taunya nggak cukup. Dibenerin udah jadinya semuanya.
Taunya gue harus ngerombak semuanya dong. Nggak tau deh emang, udah biasa. Nah tapi karena dimundurin ini, wajahnya sabi juga kalau ada permainan maju mundur fasad gini kan. Jadi ya ada hikmahnya ternyata. Balik lagi ke interior, yang akan gue desain pertama itu ruang kamar tamu ya. Jujur gue tuh paling suka ngedesain interior kamar, kayak asik banget gitu. Oke, yang penting. Nah, kamar tamunya akan gue bikin seragam aja sama bangunannya, tema putih, abu-abu, batu, kayu, dan lain-lain itu. Sama dia kamar tamu ini tuh ditaruh di sini biar dapet view samping yang bagus banget. Jadi tamunya dapat view juga, sama dia ada akses keluar. Perabotnya akan gue bikin samaan aja sama yang satunya, cuma beda di decoration aja sih. Selanjutnya living room. Living room ini akan gue taruh di tengah-tengah biar dapet view laut dan gunung. Dan gue akan kasih void supaya ruang tengahnya terkesan luas. Sesuai permintaan langit, gue taruh ruang keluarga di tengah sini dengan view kolam renang dan juga laut serta gunung. Jadi sambil santai-santai nonton TV, main, bisa lihat view juga di sini. BTW langit suka nggak ya kalau karpetnya motif-motif gini? Kalau gue oke aja sih, tapi kayaknya buat dia yang polos aja deh. Nah, gue nggak naruh ruang tamu karena kayaknya nggak usah juga. Ini kan rumah langit tipe lo ya, rumah kelimanya langit. Jadi datang ke sini kemungkinan orang-orang dekatnya langit aja, dan jadinya akan langsung diarahin ke living room. Kalau ruang tamu tuh kesannya terlalu formal, jadi sebagai gantinya gue taruh meja hias aja di sini. BTW gue mau nambahin cermin sama karpet dulu biar makin nyaman di ruang tamunya. Dan gue pengen naruh chandelier di voidnya. Cuma gue sebenarnya kurang serak sama yang ada, tapi ya udahlah ya, jadinya yang ini aja. Guys, sorry kalau berisik, tiba-tiba di rumah gue hujan. Yaudah kita langsung aja next, dapur. Dapurnya kebagi jadi dua, dapur bersih dan dapur kotor sesuai permintaannya langit. Yang dapat view pool ini adalah si dapur bersih, jadi langit di sini bisa sambil sarapan, ngoles mentega di roti gitu sambil lihat view. Nah, BTW gue nambahin lampu di bawah sini biar pas masak tuh terang. Sebenarnya seharusnya pakai lampu LED strip, tapi karena adanya ini jadi ya udah. Dan di sini gue akan mulai ngubah semua lampunya jadi warna warm white karena langit paling suka lampu warna warm white, right? I know you so well gitu. Di sudut-sudut ini akan gue tambahin dekorasi tanaman supaya ada pemanisnya. Terus semua lightingnya gue atur juga supaya enak gitu. Gue ubah semua jadi warna warm white. Nah, kalau meja rias ini gue tambahin spotlight. Lanjut ke meja makan. Langit minta supaya ruangannya nggak banyak sekat, jadi gue membuat dapur bersih, ruang makan, dan ruang keluarga semuanya menyatu tanpa sekat. Nah, ini kamar mandi bawah yang gue ubah jendelanya. Jadinya fasadnya ikut keubah. Oh ya, di depan sini kayak ada sisi ke dalam gitu, jadi gue akan manfaatkan untuk taruh vegetasi aja. Tuh, jadinya lebih cantik gitu depannya. Di anak indie. Kamar mandinya kurang lebih begini, dan seharusnya kacanya itu kaca yang bisa diburumin, tapi karena di The Sims gak ada, jadinya ya udah. Next, ruang kerja. Sofa ini tuh gue bayanginnya kayak tempat langit pengen bikin video apapun itu. Misalkan pengen bikin cover atau Q&A, terus ya udah bikin videonya di situ gitu. Lalu ada komputer buat ngedit, buat berarsitektur dan lain-lain, pokoknya di situ. Terus ada lemari buat langit naruh semua berkakas alat kerjanya. Dan ruang kerja ini juga dilengkapi dengan view yang indah serta balkon. Jadi kalau misalkan langit suntuk, langit bisa keluar sebentar untuk relax sejenak. Guys, gue sebel banget tiba-tiba berhenti ngerekam lagi dong. Pokoknya tadi tambahannya ada meja diskusi gitu deh. Selanjutnya ruang recording, yang gue bikin lantainya jadi karpet dan dindingnya kayu. Gue bikin ruang musik ini punya akses ke ruang kerja karena kayaknya dua ruangan ini punya hubungan yang erat. Nah, jadi ruang recordingnya kurang lebih gini interiornya. Hampir lupa, gue tambahin vegetasi sama tempat duduk dulu di balkon ruang kerja. Dan hampir selesai, gue beralih ke master bedroom, di mana ruangannya ini cukup besar banget, bisa buat sholat jamaah dan bisa buat latihan saman juga. Tadinya di depan kasurnya ini mau gue tambahin sofa gitu, tapi karena nggak ada yang cocok, jadinya nggak usah. Kamar ini dapat view yang maksimal karena gue naruh jendela di dua sisi kamar, satu sisinya ini buat akses ke balkon. Furnitur yang gue taruh juga kayak bener-bener seperlunya aja, biar kamar tetap terkesan luas, karena setahu gue langit suka banget yang model begini. Buat kamar mandi yang ada di master bedroom, gue rada ngide pengen nambahin tumbuhan gitu biar ada hijau-hijau. Dan sebenarnya gue pengennya tuh taruh tumbuhan-tumbuhan estetik yang langsung nancep ke tanah, tapi karena di sini adanya dipotin dulu, jadi ya udah nggak apa-apa. Kamar mandi ini juga dapat view yang oke banget. Terus ini kebagi dua nih material lantainya. Yang kayu ini yang harus kering terus biar langit pas skincarean kakinya nggak basah. BTW ini juga seharusnya ada wastafel, cuma nggak bisa ditaruh di tengah, jadi nggak bisa. So anggap aja ada wastafel ya di situ. Lalu bagian belakang gue sedikit tambahin meja dan ayunan buat chill di situ. Lalu gue juga tambahin vegetasi dan selesai. Yeay, makasih semua yang udah nonton dan dengerin aku ngomong banyak banget. Maaf kalau banyak kurang dan salahnya karena aku juga masih belajar. Kalau kalian merasa ada yang salah-salah, boleh banget koreksi aku di kolom komen. Dan sebenarnya jujur ada banyak banget yang pengen aku jelasin di setiap ruangan. Kayak kenapa begini, kenapa bentuknya begitu. Tapi aku takut videonya malah jadi panjang banget dan ngebosenin. Jadi once again, thank you!